I am Thanos, the most powerful warrior in the world. I could have destroyed the whole Earth. So, help subscribing to the Arif Yohamart channel. Thanks. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju episode terakhir besok 57 ya. Jadi insya Allah kawin kontrak ini akan berakhir di episode yang ke-57. Jangan lupa, jangan ketinggalan episode 2 episode terakhir ini dan terakhir besok 57. Ciao. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini karya Mbak Fehandani yang sangat fenomenal dan luar biasa, sempat meledak dulu di beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, dan ini saya unggah ulang dengan kembali bercerita. Kalau dulu baca sendiri ya, kalau sekarang saya bantu untuk ceritakan. Jadi tinggal rebahan mendengarkan suara merdu saya dan selamat menikmati. Untuk pembaca setia, terima kasih karena selalu menanti kelanjutan dari cerita ini. Salam persahabatan dari Arif Yohamart. Maaf karena tayang terlambat, karena sedikit saya tidak sanggup nulis sambil nangis ini kata Mbak Fehandani. Oke, episode 56, part 56, 56. Selamat menikmati. Ciao. Suasana duka masih terasa di rumah bercat putih dan asri. Nampak dia terduduk di teras depan. Pandangannya terasa kosong. Beberapa bulir air mata nampak menghiasi pipinya. Makan dulu, Nduk. Kasihan anak kandungmu, Nak. Sudah seharian kamu belum makan, Nduk, tegur Ibu Dea sambil menghapus air mata yang terus mengalir di pipi anak satu-satunya itu. Iyalah, kira lagi hamil ditinggal mati bojone, piye jal perasaanmu. Di tangannya memegang sepiring nasi yang akan disuapinya ke perempuan yang sudah 3 hari ditinggal oleh sang suami itu. Dia hanya terdiam. Tak ada sepatah kata pun yang terlontar dari mulutnya. Dia menangis dalam diamnya. Pandangannya lurus ke depan. Sesekali mulutnya menyunggingkan senyum indahnya. Ini pasti ketika dia teringat ya. Ibu hanya mengusap ujung matanya dengan lipatan kain yang dikenakannya. Sedangkan bapak yang sedari tadi memperhatikan keduanya hanya bisa menahan isak tangisnya. Sesekali ia memukul dinding sebagai pelampiasan kesedihannya. Kenapa ini? Kenapa? Kehilangan Abi membuat hari dia seakan runtuh. Belum lagi kandungannya yang semakin membesar, dan 2 bulan lagi akan melahirkan anak yang saat ini tertidur di kandungannya. Dia sama sekali tidak mempedulikan sebuah kendaraan yang baru saja tiba. Dia tidak lagi merasakan sekelilingnya. Dalam pikirannya dan pandangannya hanya ada Abi yang terus memandanginya dari kejauhan sambil melambaikan tangannya. Arini tidak dapat menahan kesedihan kalau melihat kondisi Dea, sahabat sekaligus sepupunya itu. Tanpa memperdulikan Angga, dia berlari memeluk wanita yang selalu menemani dirinya setiap saat. De, istighfar De, ikhlaskan kepergian Mas Abi, bisik Arini sambil terisak di bahu sahabat. Semua ini karena saya, De. Maafkan saya, kata Arini sambil mengusap pipi Dea yang dibanjiri oleh air mata itu. Itu Mas Abi, Rin, kata Mas Abi. Kamu tidak salah. Justru dia bangga bisa menjagamu seperti janjinya pada almarhum Pak D, kata Dea sambil menunjuk ke bawah pohon. Baru kali ini dia berbicara setelah 3 hari dia terdiam. Senyumnya kembali mengembang. Dia terlihat mengangguk dan melambaikan tangannya. Masya Allah. Seketika tangisan terdengar dan dia akhirnya terjatuh dan pingsan dalam pelukan Arini.
Entah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika dirinya membuka mata, nampak Abi tengah berada di sampingnya dan menggenggam tangannya. Oh my god, sudah di alam lain ini. Tak lama kemudian dia meminta agar dipanggilkan bidan karena merasa perutnya sangat mulas, akan segera melahirkan rasanya. Angga dan bapak dengan cekatan segera memanggil bidan kampung. Tak lama setelah itu, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Senyumnya kembali merekah kalau menyusui anak yang baru saja dilahirkannya itu. Rin, tolong jaga anak-anakku ya. Beri dia nama Abimanyu, kata dia sambil tersenyum bahagia. Iya deh, mereka anak-anakku juga. Saya akan membesarkan dan menyalahkan mereka sampai kemanapun mereka mau, jawab Arini lembut sambil mengusap kepala dia dengan penuh kasih sayang. Duh, kok wis pamitan meninggi gitu ya. Iya Rin, saya tahu bagaimana kasih sayang dan kebaikan hatimu. Mas Abi pun percaya bahwa kamu memang seorang malaikat yang tidak bersayap, kata dia lembut sambil menyerahkan Abimanyu kecil ke gendongan Arini. Arini menerima bayi kecil itu sambil menitikkan air matanya. Diciuminya bayi yang mungil itu dengan penuh kasih sayang. Angga yang berada di belakang Arini segera memeluknya dari belakang. Rin, saya pergi dulu. Mas Abi sedang menjemput saya. Kasihan dia sudah menunggu dari tadi, kata dia sambil memperbaiki posisi tidurnya. Dan tak lama kemudian, dia pun tertidur sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Astagfirullah. Seketika itu juga jeritan dan tangisan memenuhi rumah dia yang pada saat itu juga menghembuskan nafasnya dalam posisi tertidur dan tersenyum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abi meninggal dan dia pun menyusul. Subhanallah, pasangan benar-benar sehidup semati ya. Bersambung dulu ya, saya tidak tahan, saya sambil nangis nih, kata Mbak V. Handayani. Dan sahabat Yoha, ini kita setelah ini akan menuju ke episode terakhir, inti solusi core of the core dari semua masalah ini. Masih ada satu tabir yang belum terselesaikan. Siapa sebenarnya pembunuhnya? Oke, sampai jumpa lagi di episode terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawa. I love you.